Dia baru muncul bulan Oktober. Oke, saya langsung bergegas pergi ke ATM terdekat. Kemudian saya coba menggunakan ATM yang tidak pernah digunakan. Karena ATM sudah dibuat dari Februari atau Maret, tapi karena tidak ada informasi, tidak pernah digunakan sama sekali. ATM tersebut, ada uang di ATM yang tadinya kosong. Ada uang yang jumlahnya menurut saya itu cukup fantastis. Dan kemudian saya katakan kepada istri saya, ada uang masuk. Waktu kami sisihkan persepuluhan dan persembahan, kemudian kami hitung sisanya sama persis dengan gaji yang harus dibayar untuk 2 orang selama 2 tahun. Shalom, salam sejahtera kepada saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Perkenalkan, nama saya adalah Elvis Ronald Sumanti, dan saya adalah seorang pengajar di salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Saya ingin membagikan kisah bagaimana Tuhan campur tangan atas pergumulan yang pernah saya alami bersama dengan keluarga. Pada saat itu, saya, istri, dan anak-anak kami sementara mengikuti tugas belajar di luar Sulawesi Utara. Nah, kami diberikan kesempatan untuk berada di sana sekitar 4 tahun lamanya. Dan di sanalah saya begitu merasakan bagaimana Tuhan campur tangan dalam setiap rencana kami. Demikian juga dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan tahun-tahun tersebut merupakan salah satu tahun-tahun terbaik di dalam pengalaman keluarga kami. Jadi sekitar tahun 2014, keluarga kami diberikan kesempatan untuk belajar. Dan kemudian sebelum kami berangkat, istri saya seorang perencana keuangan yang sangat baik. Dia sudah membuat perencanaan tentang keuangan kami dengan melihat posisi keadaan keuangan kami. Dia sudah membuat perencanaan bahwa uang ini akan sanggup menopang kami selama 4 tahun. Ternyata dalam waktu beberapa bulan, uang tabungan yang harusnya dapat digunakan untuk berkuliah selama 4 tahun itu habis. Dengan kata lain, kita harus mendapatkan dukungan dana dari tempat lain, di samping tentunya dari universitas yang memberikan kami kesempatan untuk belajar. Pada saat yang bersamaan juga, anak-anak kami itu masih dalam masa pertumbuhan. Ada 2 yang sementara bersekolah, kemudian ada 1 yang masih belum bersekolah, kemudian istri saya akan berkuliah, saya juga akan berkuliah. Ketika kami berada di sana, kami berpikir bahwa kami membutuhkan orang lain untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Kemudian kami berdoa, meminta Tuhan supaya menunjukkan apakah ini memungkinkan atau tidak. Sampai kemudian, seorang mahasiswa yang pernah tinggal bersama dengan kami menelpon dan berkata bahwa dia mempunyai 2 sepupu yang baru akan memulaikan kuliah mereka. Tapi dia bertanya apakah bisa tinggal bersama-sama dengan kami, sementara mereka mengumpulkan uang untuk boleh melanjutkan perkuliahan mereka. Pembicaraan dilakukan, kemudian kami berkata boleh, dengan catatan dia harus tinggal 2 tahun dengan kami paling kurang, karena itu supaya istri saya bisa menyelesaikan perkuliahannya, sehingga sesudah istri saya selesai berkuliah, mereka boleh melanjutkan perkuliahan dan nanti istri saya akan menjaga anak-anak, sementara saya melanjutkan perkuliahan. Disepakati 2 tahun. Sekarang berikutnya pembayaran. Saya berkata kepada mereka bahwa kami tidak mempunyai cukup uang cash yang akan dibayarkan. Bagaimana kalau mereka bekerja selama 2 tahun, dan kemudian sesudah 2 tahun itu, mereka akan melanjutkan di universitas di mana saya mengajar. Nanti kemudian pembayarannya itu akan diambil dari gaji kami. Disepakati kedua syarat tersebut dan kemudian datanglah 2 calon mahasiswa tersebut untuk tinggal bersama kami dengan membantu anak-anak selama 2 tahun. Dan Tuhan mengirimkan 2 orang yang sangat tepat, membantu kami luar biasa. Mereka menjadi berkat bagi kami selama 2 tahun. Nah, kemudian 2 tahun kemudian, sekitar 2016, istri saya itu akan menyelesaikan pendidikannya pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober tersebut, mahasiswa yang tadinya berkata
akan tinggal 2 tahun bersama dengan kami, kemudian memberikan suatu informasi yang sangat berbeda dari pembicaraan. Informasinya seperti ini, kami tidak jadi kuliah di tempat yang sudah disepakati, kakak saya akan melahirkan, dan dia meminta saya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, nanti berkuliah di tempat di mana mereka berada. Berarti, saya harus menyiapkan uang cash bagi dia. Uang cash gaji mereka selama 2 tahun. Dan kalau saya memberikan uang cash bagi dia untuk 2 tahun, maka berarti saya harus menyediakan uang cash juga bagi sepupunya yang satu. Jadi saya harus menyiapkan gaji untuk 2 orang, cash untuk 2 tahun. Pertanyaan sekarang, mau ambil dari mana uang tersebut? Saya bisa menelpon orang tua saya, dan mereka akan siap untuk membantu. Mereka akan mengupayakan segala sesuatu untuk boleh mengatasi masalah tersebut. Tetapi, sejak ketika kami menginjakkan kaki di tempat di mana kami ditugaskan untuk belajar, saya sudah membuat komitmen kepada Tuhan, jika ada kebutuhan, maka saya akan selalu meminta kepada Bapa saya yang di sorga. Dan selama sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu Allah melakukan hal yang luar biasa. Ada banyak sekali doa yang dijawab. Jadi ketika bulan Oktober itu, saya melihat ada satu kebutuhan yang besar, saya hanya bilang seperti ini, "Oke, boleh. Bulan Oktober 2016 kamu boleh tinggal bersama dengan kakak yang akan melahirkan. Tetapi, kalau bisa nanti di akhir Oktober, karena istri saya akan selesai di akhir Oktober, selesai ujian dan wisuda. Sesudah itu, kalian boleh pergi." Dan akhirnya mereka setuju. Nah, pertanyaan sekarang, mau ambil uang dari mana? Bulan Februari 2016, saya mendapat informasi dari universitas, salah satu sekretaris di universitas tersebut, memberitahukan kepada saya, "Elvis, ini nama kamu muncul di beasiswa oleh salah satu pemberi beasiswa. Ada satu institusi yang memberikan beasiswa." Saya kemudian mencoba memikirkan, saya tidak pernah memberikan nama untuk mendapatkan beasiswa dari institusi manapun, karena dari universitas yang mengutus kami sudah memberikan jaminan kebutuhan sehari-hari akan diberikan, demikian juga uang perkuliahan. Tapi pada bulan Februari itu saya pikir tidak ada salahnya juga saya coba mencari informasi lebih banyak. Jadi bulan Februari itu saya bertanya, "Oke, kalau gitu untuk dapatkan beasiswa itu, apa-apa yang saya harus berikan?" Nah, dia kemudian mengirimkan informasi, siapkan dokumen ini, dokumen itu, ada cukup banyak informasi yang diberikan. Oke, saya menyanggupi, boleh. Saya memiliki semua dokumennya, kemudian saya fotokopi, kemudian saya informasikan kepada adik saya yang kebetulan berada di Manado pada waktu itu. Akhirnya semua dokumen dikirim ke adik saya kemudian memproses. Dan dia katakan, "Kakak sudah selesai diproses, tolong buka rekening di bank sesuai dengan requirement dari pemberi beasiswa." Akhirnya saya membuka rekening di bank tersebut. Saya lihat di tempat di mana kami berada, oke, bank itu ada, jadi mudah saya buka rekening. Jadi sekitar bulan Maret, segala sesuatu yang diperlukan sudah selesai. Bulan April, menunggu, tidak ada jawaban. Dan seterusnya, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa beasiswa itu kemungkinan saya tidak dapatkan. Jadi ya sudah, selesai. Dan nothing to lose. Tidak ada yang perlu disesali, karena tidak berharap juga terlalu banyak. Jadi pada waktu bulan Oktober, ketika calon mahasiswa yang tinggal dengan kami memutuskan untuk kembali, informasi beasiswa itu sudah terlupakan sama sekali. Kemudian saya lupa, mungkin minggu kedua atau minggu ketiga, istri saya selesai mengadakan ujian tesisnya, dinyatakan lulus. Jadi ketika dia akan wisuda, hari Rabu minggu tersebut, dia mengikuti wisuda. Dan yang tinggal di rumah kami, dia rencana pulang hari Minggu. Jadi kami berkata, oke, hari Rabu ini akan ada acara wisuda. Sesudah hari Rabu ini, nanti ibu yang akan menjaga anak-anak, hari Minggu kalian boleh berangkat. Jadi rencana keluarganya datang pada hari Minggu untuk menjemput mereka, membawa mereka ke tempat. Sekitar hari Selasa, sebelum wisuda, saya mendapat informasi dari nomor yang tidak pernah saya ketahui. Informasi adalah seperti ini. "Bapak Elvis Ronald Sumanti, silakan mencek
rekening di bank karena uang beasiswa sudah dicairkan. Saya kaget. Ini dari Februari sudah dilupakan, sama sekali sudah dilupakan. Dia baru muncul bulan Oktober. Oke, saya langsung bergegas pergi ke ATM terdekat. Kemudian saya coba menggunakan ATM yang tidak pernah digunakan. Karena ATM sudah dibuat dari Februari atau Maret, tapi karena tidak ada informasi, tidak pernah digunakan sama sekali. Dan saat itu saya gunakan. Waktu saya gunakan ATM tersebut, ada uang di ATM yang tadinya kosong. Ada uang yang jumlahnya menurut saya itu cukup fantastis. Dan kemudian saya katakan kepada istri saya, ada uang masuk, beasiswa sudah masuk. Dan kemudian kami keluarkan persepuluhan, persembahan dikeluarkan. Waktu kami sisihkan persepuluhan dan persembahan, kemudian kami hitung sisanya sama persis dengan gaji yang harus dibayar untuk 2 orang selama 2 tahun. Itu luar biasa. Jauh sebelum saya mengetahui bahwa saya membutuhkan uang pada sekitar bulan Oktober, Tuhan sudah menyiapkan uang tersebut. Bulan Februari saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan membutuhkan uang yang besar dalam jumlah yang banyak untuk bulan Oktober. Dan kemudian saya mulai memikirkan, seandainya uang itu datang bulan Maret, April, Mei atau Juni, mungkin itu kami sudah gunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Atau mungkin bukan keperluan yang lain, mungkin untuk liburan dan seterusnya. Tetapi ternyata Allah sudah menyiapkan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang tepat pada waktu yang tepat. Dan inilah satu hal yang luar biasa. Allah mengulangi apa yang pernah Dia lakukan sebelumnya. Baik, kami memiliki cerita yang lain juga tentang bagaimana Allah mengatur hal ini. Tetapi hal ini dalam masalah keuangan, sebelum kami mengetahui kami membutuhkan uang yang besar, Allah sudah mengetahui pada waktu yang tepat. Dan ini memberikan jaminan kepada kami bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan. Dia mengetahui, Dia memperhatikan keadaan kami, Dia mengetahui kebutuhan kami, Dia menyediakan apa yang kami butuhkan, dan Dia tidak pernah menahan kebaikan. Dan sejak saat itu, cerita ini saya bagikan kepada teman-teman, memberitahukan kepada mereka bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Saya suka membagikan ini kepada para mahasiswa saya, mengingatkan mereka bahwa kadang kita merasa ditinggalkan, tetapi Allah sebenarnya melihat, Dia mempunyai jawaban atas segala permasalahan kita jauh sebelum kita mengetahui bahwa kita memiliki masalah. Itulah sebabnya saya ingin membacakan suatu ayat dari Alkitab, Yesaya 65 ayat 24. Ini ayat yang luar biasa, memberikan kekuatan bagi saya. Dan semoga ini boleh memberikan kekuatan kepada saudara-saudara umat-umat Tuhan yang mungkin sementara menghadapi pergumulan saat ini. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Inilah jaminan. Sebelum kita memanggil kepada Tuhan, sebelum kita memberitahukan kepada Tuhan permasalahan kita, Allah sudah mengetahui dan Allah sudah menyediakan jawaban untuk segala permasalahan kita. Jadi, saudara-saudara umat Tuhan, dimanapun Anda berada, masalah apapun yang sementara kita hadapi, apakah itu dalam pergaulan kita, di dalam rumah tangga kita, apakah itu terkait dengan keuangan kita, atau apapun itu, ingatlah sebelum kita menghadapi masalah tersebut, Allah sudah melihatnya dari jauh. Dia mengetahui kebutuhan kita sebelum kita mengetahui kita membutuhkannya. Dan lebih daripada itu, Dia ingin untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan ketika Dia memberikan jalan keluar, Dia ingin menegaskan bahwa berharap selalu kepada Tuhan. Berharap selalu kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. Kiranya kesaksian yang singkat pada saat ini akan boleh menolong kita, memberikan dorongan kepada kita untuk selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak pernah menahan kebaikan dan yang selalu memberikan yang terbaik. Tuhan kiranya memberkati kita semua.